மட்டும் என் ரத்தமா இல்லைனா அங்க போட்ட அத்தினி பேர்ல நீயும் ஒருத்தனா இருந்திருப்ப. Paginya, Ryan dan dua adik pun pura-pura angkut barang menuju toko tempat jualan mereka agar orang-orang tidak mencurigai keterlibatan mereka dalam pembantaian semalam yang setelah seharian beraktivitas dan pulang kembali ke rumah, Ryan kembali dibuat kesal dengan tingkah si Mutu yang ngide untuk mengambil alih bisnis dan wilayah kekuasaan si Durai ini tanpa sadar jika hal itu justru akan membuat mereka semua lebih mudah untuk ditemukan. Anda lain pernah kemana anda? Hei, tahu nala sumar kemudian ada? Ya pernah nala nimanya soal tinggal mudi deh. Kabar tentang kematian Durai pun gak cepat menyebar ke seluruh kota. Semua orang penasaran dengan siapa sosok yang berani melakukan hal semacam itu. Tidak sedikit yang berteori jika itu dilakukan oleh kelompok preman baru yang berasal dari luar. Sehingga Setu yang sama-sama penasaran pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk mencari tahu informasi akurat terkait sosok yang sudah melakukannya. Tak butuh waktu lama bagi Setu dan anak buah untuk mencari jawabannya. Mereka langsung menelepon Ryan dan memintanya untuk datang ke markas. Untuk pertama kalinya, Setu akhirnya bisa bertemu langsung dengan sosok yang sudah meringankan pekerjaannya, yaitu menghabisi musuh bebuyutannya. Dengan raut wajah excited, Setu terus bertanya tentang bagaimana cara Ryan menghabisi Durai dan seluruh pasukannya, di mana Ryan terus berkilah dan mencoba untuk tidak mengakui semua itu. Tak hanya itu saja, Setu bahkan meminta Ryan untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun, sekali lagi, Ryan tidak pernah tertarik dengan dunia preman dan terus meyakinkan jika Setu sudah salah orang. அப்படியே துரனை நான் போட்டது நானா இருந்தா அவரை போட்ட எனக்கு உங்களை போட எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? ஆனா நான் போடல. Sesaat setelah Ryan pergi, Setu bisa langsung menebak jika memang dialah orangnya. Meski Ryan terus berkilah dan tidak mengaku, tetapi tatapan matanya tidak bisa bohong. Bahkan Setu mengaku sempat deg-degan dan tak bisa berkata apa-apa karena Ryan tidak berada di pihak siapa-siapa. Setu pun menganggap jika Ryan bisa menjadi ancaman suatu hari nanti dan tidak tertutup kemungkinan nasibnya akan berakhir sama seperti si Durai. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, Ryan harus dihabisi untuk selamanya. நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கண்ணா. Di malam itu juga ketika Ryan baru selesai meminjam uang dari Bang Emok untuk biaya pernikahan adiknya, anak-anak buah Setu yang dipimpin langsung oleh si ajudan pun terlihat sudah berada di posisi mereka masing-masing. Alih-alih menghabisi Ryan secara senyap dan terstruktur, si ajudan justru harus dibuat panik tatkala satu persatu anak buahnya hilang dan tak bisa dihubungi. Halo. Dan ya, mereka pikir mudah membunuh Ryan. Mental baja yang ditempa sejak kecil dan naluri bertahan hidupnya membuat Ryan menjadi sosok monster yang sulit dikalahkan. Sehingga semua preman pun dengan mudah dihabisi, terkecuali si ajudan yang sempat berhasil kabur. Jasad-jasad hasil pertarungan itu pun dibawa ke bagian forensik, di mana si komandan diberitahu jika bekas luka para korban ini aneh dan tak biasa, tampak seperti jarum panjang tajam yang memang itulah senjata ciri khas Ryan, yaitu batang besi yang lurus dan tidak banyak neko-neko. Pada akhirnya, si komandan sadar jika pelakunya bukan dari kalangan preman, tapi hanya dilakukan oleh satu orang dan ia akan segera menemukan siapa orang tersebut. Sembari Ryan dan adik-adik menyiapkan pernikahan Durga, si komandan terus mencari informasi terkait sosok pelaku yang pada akhirnya si komandan berhasil mendapatkan nama Ryan dan mulai terjun ke lapangan untuk melihatnya secara langsung. Di tengah sibuk-sibuknya menjelang pernikahan Durga, Mutu si beban justru harus ketiban masalah lain tatkala Mega kekasihnya diketahui hamil. Sehingga selain harus memikirkan biaya pernikahan Durga adiknya, Mutu juga harus bisa mendapatkan uang cepat untuk persiapan menyambut kelahiran bayinya. கல்யாணம் குடும்பம் குழந்தைனாச்சுனா ஒரு பெரிய பொறுப்புடா. ஏதாச்சும் பண்ணி காசு பாரு. Mutu pun mulai mendatangi satu persatu tempat usaha untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Tapi dari semua tempat yang ia datangi, tak ada satupun yang bisa membantu. Sehingga Mutu harus mencari cara lain untuk menghasilkan uang yang lebih cepat.
என்ன துர்கா 2 நாள்ல கல்யாணம் இன்னும் ஷாப்பிங்கா ஆமாங்கா கடைசி நிமிஷம் Singkat cerita, tibalah hari di mana Durga akan menggelar pernikahan esok pagi. Ryan bersama Sekar pun berbincang terkait masalah si Setu yang bisa saja menyerang kapan tahu. Sehingga sebelum menjadi wali dalam pernikahan Durga esok pagi, Ryan harus menghabisi Setu malam ini juga dan meminta tolong kepada Sekar yang sudah ia anggap sebagai ayah sendiri untuk titip Durga adik kesayangannya apabila ia tidak kembali dengan selamat. நான் நீ இருக்கிற தைரியத்துல தான் நான் போறேன். Sendirian, Ryan akan mendatangi Setu di kediamannya, di mana Ryan sama sekali tidak punya firasat buruk saat menemukan kunci geboknya sudah terbuka, seolah sengaja dipersilakan masuk dan benar saja, alih-alih menemukan Setu dan pasukannya, Ryan justru malah menemukan Durga yang tengah dalam kondisi terikat, yang sejak tadi siang diculik saat berada di rumahnya. Dan ya, ini semua ternyata adalah jebakan yang dibuat oleh Setu, di mana Ryan dan Durga pun harus bertahan dari balasan preman bersenjata yang siap menghabisi mereka berdua dan... Ryan berhasil membawa Durga keluar, tapi karena jumlah para preman terlalu banyak dan terus saja bermunculan, ia pun mendapat kesulitan untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Durga berhasil diculik oleh anak buah Setu yang lain dengan Ryan yang gagal menyelamatkannya. Dan sungguh, Ryan termasuk kita semua yang menonton akan sangat dibuat terkejut tatkala melihat Mutu dan Manik ada di sana berada di pihak para preman. Entah apa yang sebenarnya terjadi saat Ryan mencoba memberitahu tentang Durga yang diculik, Mutu si koplok beban pun malah menikam Ryan. Begitu juga dengan Manik yang juga ikut menikamnya dan langsung lari kabur meninggalkan kakak kandung mereka tergeletak sendirian tidak berdaya. Tak lama setelah Mutu dan Manik pergi, muncullah Durga yang dilepaskan para preman. Ia segera membawa Ryan yang terluka dibawa menuju klinik terdekat dengan Sekar yang juga ada di sana untuk membantu. Di markas Setu sendiri kita akan melihat kemunculan bebenguk Mutu dan si Manik yang ternyata diam-diam telah bekerja untuk Setu. Entah kapan dan bagaimana mereka bisa bergabung dengan kelompok preman ini dan kenapa bisa juga sampai tega menyakiti orang yang notabene adalah kakak kandung sendiri, anjing. Saudara sendiri loh itu. Tapi Setu meminta maaf karena sama sekali tidak mengetahui jika Ryan adalah kakak mereka, sehingga Manik dan Mutu pun langsung disuruh pulang saat itu juga. Saat mereka berdua sedang minum Homer itulah akhirnya terungkap alasan kenapa mereka bisa sampai setega ini. Ternyata semuanya dilandasi oleh tekanan dan kekesalan mereka terhadap Ryan yang terkesan selalu mengatur dan melarang-larang. Apapun yang mereka berdua lakukan selalu dianggap salah oleh Ryan yang padahal sebenarnya hanya ingin yang terbaik untuk adik-adiknya. Hanya saja Mutu dan Manik tidak menyadari hal itu karena terlalu egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Di hari ketika Mutu sedang cari lowongan pekerjaan, ia rupanya tak sengaja bertemu dengan kelompoknya Setu yang pada akhirnya ditawari uang dalam jumlah banyak apabila mau bergabung. Setelah resmi jadi anggota kelompok preman, Mutu langsung mengajak Manik adiknya untuk bergabung juga dan tanpa sepengetahuan Ryan kakak mereka, Mutu dan Manik diam-diam melakukan pekerjaan kotor dengan alasan untuk membantu biaya pernikahan Durga adik mereka. துட்டு பார்க்கணும் சொன்னீங்கல்ல இந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு Sekar tak sengaja mendengar pembicaraan mereka berdua. Ia langsung menemui Durga dan memberitahu jika Ryan, kakak yang sangat ia sayangi, ditikam oleh saudara sendiri yang tiada lain adalah kakak kedua dan ketiga, yaitu Mutu dan si Manik. Keesokan paginya tepat saat acara pernikahan sudah siap dimulai, mereka baru menyadari jika Durga telah menghilang. Mutu dan Manik pun langsung menemui Sekar untuk bertanya di mana Durga berada. Namun Sekar malah mengatakan terkait mereka berdua yang sudah menikam kakak sendiri, Ryan mungkin akan mengampuni mereka berdua, tapi Durga si bungsu tidak akan pernah memaafkan perbuatan mereka berdua terhadap kakak yang paling disayanginya. அவங்க நிலைமையில இருந்தா எங்கேயாவது கண்காணாத ஓரத்துக்கு போய் ஒளிஞ்சுக்குவேன். Kepalang edan, Mutu dan Manik pun dengan teganya melakukan pembiaran saat Setu berniat untuk menghabisi Ryan dan Durga yang saat ini masih berada di klinik. Setu sudah mengirim beberapa orang ke sana dan inilah yang terjadi. Dan sungguh sangat sakit sekali melihat Durga yang harusnya bahagia menikah hari ini justru malah terus terlibat dengan perkelahian dengan para preman ini demi melindungi kakak tersayang, di mana Ryan sempat tersadar dan berhasil mencegah satu preman menyakiti adik bungsunya.
Tak aman berada di kota ini, ibu dokter yang baik hati pun bersedia membantu Ryan dengan membawa mereka ke sebuah gedung kosong yang jauh dari perkotaan, yang selama lebih dari 9 bulan lamanya, Ryan harus melewati proses pemulihan akibat luka dan cedera parah yang ia alami saat dalam pertarungan. Selama 9 bulan itu pula lah, Mutu dan si manik pengkhianat pun menjadi semakin dekat dengan majikannya yaitu Setu. Mereka berdua mendapat jabatan penting, gaji yang lumayan dan banyak sekali, seperti Manik yang dijadikan sebagai admin pribadinya, Mutu yang dibiayai seluruh pernikahannya dengan Mega termasuk kelahiran anaknya. Mereka berdua hidup enak dan sejahtera tanpa sadar jika Ryan dan Durga sedang mencoba bangkit untuk memberi pelajaran kepada mereka berdua. Tepat pada bulan ke-10 saat anak Mutu sudah lahir dan Ryan sudah pulih dengan sempurna, Sekar pun mewakili Ryan menemui Setu untuk memintanya agar menyerahkan ajudan pribadinya. Loh, sempat olohok dan heran kenapa dengan ajudannya. Ternyata si ajudan ini sempat Durga sewaktu momen penculikan. Sekar pun menceritakan sedikit tentang masa kecil Durga sewaktu diganggu oleh 3 anak laki-laki yang memegang tangannya Durga di sekolah. Ryan tak segan-segan memotong tangan dan kaki mereka hingga cacat seumur hidup. Itu baru hanya pegangan tangan saja loh. Baru megang tangannya si Durga saja loh. Lah ini si ajudan malah merusak masa depannya. Sehingga bisa dibayangkan apa yang akan Ryan lakukan terhadap si ajudan borokokok ini. Mari வருவான். Setu nampaknya tidak bisa menolak permintaan Sekar setelah mengetahui jika istri keduanya sudah diculik oleh Ryan, sehingga tak ada pilihan lain. Setu bersedia menukar ajudannya dengan sang istri yang akan dilakukan esok pagi. Nah, Berlokasi di sebuah dermaga, si ajudan akan ditukar dengan istri kedua Setu. Namun Ryan tampaknya jauh lebih cerdas dengan berhasil mendapatkan keduanya yang membuat Setu menjadi sangat marah. Boromah istri pertama sudah senang mendengar hal itu. Setu mendapat telepon dari istri keduanya yang mengaku diturunkan di dekat stasiun, sehingga Setu pun langsung menjemputnya saat itu juga. Beralih ke si ajudan yang nah lo, bersiaplah untuk menanggung resiko atas perbuatannya terhadap Durga. Ryan rupanya memilih untuk duduk manis membiarkan Durga menyelesaikan urusannya. Dengan sebilah parang tajam, Durga pun memotong satu persatu anggota tubuh si ajudan hingga balas dendamnya pun berhasil terbalaskan. Tanpa Ryan dan Durga ketahui, Sekar ternyata berhasil ditangkap oleh Setu. Ia dipaksa buka mulut tentang tempat persembunyian Ryan, tetapi Sekar malah tertawa setelah membayangkan tentang apa yang akan Ryan lakukan terhadap Setu, sehingga Setu yang kesal pun langsung menghabisinya saat itu juga. Tepat di malam perayaan, Setu hadir di sana dengan seluruh anak buahnya yang berjaga di beberapa titik, di mana Ryan dan Durga terlihat sudah berada di tengah kerumunan. Bahkan Durga sendiri berhasil menghabisi kakak ketiganya yaitu Manik sebagai balasan atas perbuatannya terhadap Ryan. Dari situ, giliran Ryan yang akan beraksi. Setu dan Mutu pun dibuat ketar-ketir tatkala Ryan membunuh satu persatu penjaga dan mereka harus terjebak di tengah lapangan tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah semua penjaga habis, kini yang tersisa hanyalah Setu, Mutu, dan segelintir anak buah yang ketakutan. Dan tiba-tiba, kurang dari 1 menit, Ryan berhasil membantai anak buah Setu, di mana ia perlahan berjalan mendekati mereka berdua dan terlihat seperti sosok dewa yang punya banyak kepala.
Dan bukannya sasadu atau mohon maaf pada kakak kandung, mutu si pun malah membantu Setu menyerang Ryan, yang mana mereka berdua tidak pernah belajar dari pengalaman dan melihat yang sudah-sudah, padahal sudah sangat jelas. Jangankan mereka berdua yang ya elah kroco, puluhan reman saja bisa Ryan bantai mudah. Ryan pun menyiram Setu dengan bensin dan berniat hidup-hidup. Disitulah Setu seketika teringat dengan ucapan Sekar ketika tersenyum sambil membayangkan apa yang akan Ryan lakukan terhadapnya, dan tersisa mutu yang sejak awal sudah jadi beban dan bikin banyak sekali masalah. Ryan sebenarnya mau-mau saja mengampuni mutu atas apa yang ia lakukan terhadapnya. Tapi masalahnya ini melibatkan Durga, adik bungsu kesayangannya yang harus kehilangan kesusiannya. Sehingga Ryan tidak akan ragu-ragu menghabisi pengkhianat seperti si mutu ini. Pada akhirnya terungkaplah jika semua aksi ini tidak Ryan lakukan sendiri. Ia rupanya sudah punya kesepakatan dengan si komandan yang akan membiarkan Ryan melakukan hal ini tanpa harus khawatir akan dipenjara. Karena sejatinya apa yang Ryan lakukan adalah membantu pihak kepolisian untuk memberantas para preman yang meresahkan. Karena si komandan adalah orang licik yang tidak ingin meninggalkan jejak dan saksi mata, ia berniat membunuh Ryan yang sekatanya sebentar lagi akan datang, di mana Ryan dan Durga sendiri terlihat sedang menemui Mega yang setelah mutu tiada, Mega tak sanggup membesarkan bayinya sendirian tanpa sosok ayah, sehingga Ryan diminta untuk merawat keponakannya tersebut. Dan jika si komandan mengira Ryan adalah orang brutal yang hanya menggunakan otot, si komandan sudah salah besar. Ryan adalah orang cerdas yang punya insting tajam. Ia, Durga, dan si bayi pun memilih pergi ke tempat lain dengan naik truk, sama seperti waktu ia masih kecil, dan meninggalkan si komandan dengan begitu banyak pertanyaan. He's smarter than I thought. Tamat ending yang sangat memuaskan.